Langsung saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah itu bukunya sungguh menjawab salah bukunya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan yang jawabnya khusyuk. Saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak ibu bapak ayo. Cicilan enggak lunas. Kok batal? Cek dari soalnya gimana? Bapak Ibu perkenalkan, saya Nisa Fatmawati yang tanda tangannya dari hasil tes psikologi putra Indengan. Sudah dibaca? Sudah dilihat? Nah, ambil Ibu. Cara nyimpennya dilempit ya, Bu, udah dilempit. Nah, dari ini kata Bu ini loh, Bu sih kan mama ini kan ya. Mama ini kan, ini loh wongnya gak sempat ngomongin wongnya sih terkito, ya Mas. Kulo sih terkito. Ini memang tadinya diberikan tidak dilempit, karena kalau dilempit biasa ikan dikocok. Jadi diberikan ini biar dibaca dulu baru dilempit dewe. Ini makanya dilempit dewe dibuka. Ini yopo dilempit digawe kipas-kipas. Jadi kan kemarin sudah dapat cerita dari putra rumah. Bu, nah kemarin jatuh psikologi soalnya Awalnya untuk mendapatkan hasil satu lembar ini putra jenengan mengerjakan 700 soal. Putra jenengan itu mengerjakan dengan tingkat dan air mata. Begitu maju hasilnya bukan KW itu. Yo, anak kecerdasan spesial kan ditutup dia kipas-kipas ya. Sudah itu tadi saya di sini tulisannya apa di depan mapnya? Rahasia. Ini di depan ada tulisannya apa? Rahasia. Rahasianya ditulis tidur. Ya, betul ya. Nah ini mama-mama coba kita cari ya. Belum kayak jenengan. Orang-orangnya masih mama-mama hasilnya dibuka, difoto juga. Bisa kayak status WhatsApp. Tulisannya apa Bu? Alhamdulillah bijinya api. Ada lagi Bu. Bapak Ibu tahu caranya membaca itu apa? Bu, hari ini jangan dilombokan karena kita mau belajar jadi orang tua. Nah, anak tok yang belajar, orang tua juga harus belajar zaman sekarang. Ayo, jangan sekarang. Dulu. Jangan zaman kita dulu ya Bu, sama kita ini tak generasi anak dulu ya dulu. Ya, zaman kita dulu dimarahi orang tua, apa yang kita lakukan? Diam, betul ya? Betul kita sendiri, paling nangis terus menangis, gitu ya kita ya. Putranya jenengan, jawab Bu. Kocok-kocok kok kasih gue ya? Ya betul. Jenengan kalau main, itu keras kayak kabeh jawab mari. Ada nih gurunya kalau kayak terbunuh. Guru-guru SMP 12 sampai ayo, jenengan merasa nggak sekarang jenengan nyeneni besok di balai, besok nyeneni meneh, besoknya di balai sampai jenengan ngomong, ibu ini loh, di sini manggilnya apa ibu, mama, mami sedang BP karang. Mami kok BP karang ya? Nanti saya jelaskan satu persatu. Apa itu IQ, apa itu bakat. Ya oleh anakku anak ini bendino, ibu bendino ngamuk aku kudu ya Allah. Gimana caranya kamu dan nuntuni anak yang benar biar jenengan bendino tak boleh-boleh. Karena menurut penelitian, orang tua yang punya anak SMP itu setiap bulannya bertambah 27 kerutan buatan. Saking apa? Saking berdino ngamuk ya. Saya ini kan
Nggih kan? Ketemu pencipta tangga sing jenengan sawati, ya kan? Delok tekun jenengan gagal, delok apa hubunge tangga jenengan gedol. Dondonge tangga jenengan kepikno lawak, betul ya? Kita juga SMP kebutuhan jenengan. Wis ngerti. Topat pacaran. Ya kan? Cewek-cewek apa itu? Skincare. Nggih ya? Nggih. Putrane jenengan nakal-nakal ya SMP. Jangan kita dulu nakal-nakalnya SMA, betul? Jangan kita itu nakal SMA. Tak salahnya SMA wis terikat lagi karena secara fisiologis otak analitiknya sudah jalan ke SMA. Lek awakmu numpak sepeda kemudian lek gayane lek kabutan kepalamu pecah duluan. Anak SMA wis nyambung, anak SMP nyambung. Kenapa? Jika mama tidak tutup, kok harap kayak gini terus dia ya jawab bukan bingung. Masa yang berubah ya, mungkin bukan tutup. Sedangkan dengan tuturi gaya anak-anak, anak itu sing anak ganteng bebek rumah ibu ya, anak bener dikasih tahu gaya anak-anak apa jawabannya apa sih bu lebay, alay itu ya kan? Kenapa dituturi gaya orang dewasa otaknya belum tutup, dituturi gaya arek cilik arek wis gede, tapi dituturi putra jenengan iku karena saya SMP bener aku. Enggak bener, betul ya. Hari ini saya mau menjelaskan hasil tes 1 prosesnya. 2, nanti di depan sini 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 konselor. Konselor itu fungsinya buat apa? Jenengan boleh cerita apapun tentang putrane jenengan. Putrane lho ya. Aja bojone lho. Ibu-ibu biasanya ngono ya. Sing diceritakno bojone, ponakane, anake tanggane. Hari ini boleh cerita apapun, mencari solusi tentang putrane jenengan. Mbak anakku katanya nanti pengen masuk SMK, cocok Mbak. Mbak anakku di omah nggak tahu sinau. Mbak anakku ini loh ya apa caranya meningkatkan ini. Mbak anakku gak duwe empati. Mbak anakku koyo ngene. Mbak anakku itu lo pengen tak ada wira usaha melanjutkan usahaku apa yang harus saya lakukan. Boleh di sini hari ini gratis difasilitasi sekolah. Jenengan kalau datang ke tempat praktek saya bayar 250.000 indene 2 bulan. Hari ini gratis dimanfaatkan dengan baik, oke? Cerita tentang siapa bu? Anaknya sih hasilnya ada loh ya. Kok anaknya dengan 11 yang dicerita kokah? Ya kan? Yang ada hasilnya. Jadi ketika hasilnya dikasihkan, Mbak Siva ini anak saya. Lihat hasilnya itu Mbak Siva sebanyak keluarnya koyok ini. Jadi cerita masih lihat nih. Iya Mbak, saya mau menceritakan tentang adiknya. Nggak ada hasil-hasilnya, oke? Siap deh? Siap belajar bu? Siap. Kalau siap belajar, hasilnya dipegang bu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang dibuka. Oke, yang pertama, jangan lihat identitas. Ketemu? Nama, usia, pendidikan, dan tanggal pemeriksaan. Ketemu? Nah, betul bu namanya? Ada yang kejolan mana? Gak ada? Ada yang salah nama kurang dulu? Kalau ada yang salah nama kurang dulu, nanti bilang sama tim saya konselornya di sini. Mbak, anakku jenenge Muhammad, itu. Ini mek loro, limo, jol. Boleh nanti dijoli sama tim saya ya. Nanti dititipkan di BK biasanya lagi sudah. Oke? Sudah nama, umur, pendidikan, tanggal pemeriksaan leres deh. Di bawahnya ada IQ ketemu. Nah, IQ-nya jelaskan Pak Dalo, jelaskan Pak Dalo. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan IQ-nya ya, Bapak Ibu, ini kan Bapak Bapak semua.
Jadi di bawahnya identitas itu ada tulisannya IQ. Ada yang sudah tahu IQ itu apa? Oh, ada intelektual pintar. Oke, sekarang saya jelaskan. Biasanya di situ kan tertulis ada OIQ dan PIQ. OIQ itu apa? Biasanya waktu SD ada yang waktu SD dulu anak saya diteskan IQ-nya 120, tapi kalau sekarang IQ-nya cuma 90. Wah, nah, kenapa? Karena yang diukur sekarang adalah ada namanya PIQ atau practical IQ. Jadi practical IQ itu adalah berapa sih kapasitas otak yang dipakai saat ini. Nah, sekarang kita lihat dimulai ibaratnya kalau misalnya dari botol aqua ini. Botol aqua ini kapasitasnya 600 ml. Kalau misal diisinya 1 liter bisa tumpah. Nah, sekarang coba jangan boleh lihat di bawahnya tulisan IQ ada tulisan 8 kecerdasan. Ketemu? Di sampingnya ada rank nilai. Sudah ketemu? Nah, sekarang coba jangan cari dulu kayak di depan dari 8 rank nilai itu mana angkanya yang paling tinggi di 8 kecerdasan. Sampun ketemu interpersonal ada, spasial boleh, pasti yang nilainya paling tinggi macam-macam. Betul? Sampun ketemu contoh sekarang. Yang di depan nilainya yang paling tinggi itu 115. Betul. Nah, tapi IQ-nya di situ 112. Jadi ibaratnya kalau misalnya IQ-nya anaknya jangan itu harusnya bisa lebih besar dari nilai yang ada di 8 kecerdasan. Tadi kita sudah sepakat kalau isinya itu 1 liter wadahnya 600 ml pasti tumpah. Jadi isinya harus lebih sedikit dibandingkan dengan wadahnya. Jadi wadahnya itu adalah yang di IQ-nya. Jadi harusnya anaknya dengan IQ-nya bisa lebih tinggi dibanding 8 kecerdasan yang sudah tertulis contoh. Kalau di situ nilai paling tinggi 115, harusnya IQ-nya lebih tinggi dari 115. Betul. Coba sekarang saya lihat punyanya ini nilai paling tingginya 110, IQ-nya cuma 90. Berarti sisanya kemana? Biasanya sudah dipakai mikir game-game. Betul apa betul? Betul. Terus yang cewek-cewek biasanya mikir Korea-Korea. Anaknya sampun dulu skincare bu? Sampun. Biasanya sudah mikir Korea-Korea, sudah mikir skincare gitu. Makanya penggunaan kapasitas otaknya sudah tidak maksimal lagi. Jadi yang kemana sisanya loh mbak? Harusnya kan bisa lebih dari 110, tapi IQ-nya cuma 90. Berarti yang dipakai kapasitas otaknya cuma 90. Sisanya sudah mikir Korea-Korea, sudah mikir skincare, sudah mikir pacaran bu. Biasanya sudah kayak gitu. Terus, nah kalau yang dulu yang diukur adalah OIQ, jadi kapasitas otak yang secara keseluruhan. Kalau sekarang yang diukur adalah IQ-nya berupa practical IQ. Jadi berapa sih kapasitas otak yang dipakai? Contohnya kalau yang di depan dari 115, oh berarti harusnya namanya IQ-nya bisa 116, nggak bisa. Cuman yang dipakai cuma 112. Sama dengan anaknya dengan juga gitu. Kalau misalnya nanti, oh berarti bisa dioptimalkan, bisa mbak. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya lagi, ada kepribadian juga gitu kan. Kepribadian juga berpengaruh, motivasi belajarnya juga berpengaruh, kedisiplinan juga berpengaruh terhadap penggunaan IQ anak sekarang gitu.
Jelas apa mboten Bu? Jelas. Alhamdulillah. Monggo Bu. Jelas nggih, kok nggih, kula mboten protes nggih. Iki lho, ayo sampai 120. Ayo. Anaknya ya akhirnya bener 120. Sing digawe mikir mek 103. Bisa. Akhirnya sampai 119 yang digawe 112 lumayan. Jangan. Ini sampai 105 yang digawe 103 lumayan. Alhamdulillah. Ini airnya bisa sampai 110 ya dipakai 103. Airnya sampai 120 ya dipakai 117 lumayan. Dengar. Udah berulang kayak mana? Airnya bisa optimal ini. Airnya sampai 112 optimal. Oke. Sampun nggih. Oke. Jadi lihat optimal atau tidaknya dilihat dari nilai yang ada di bawahnya. Kalau ada yang lebih tinggi, yang paling tinggi dibandingkan sama airnya. Karena nilai di 8 kecerdasan itu isinya yang ada di dalam otak. Jadi 8 bagian otak. 1. Kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu kecerdasan yang ada di dalam diri. Gak ketok terkait dengan penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, ya, stabilitas emosi. Intrapersonal yang bagus Bu, masih berisu teori sampai sekolah SMP. Jangan anaknya nggak tahu bisanya dari ibu kita, kok sampai sekolah SMP. Berita, ibu saya tidak pernah makan. Lah terus, ibu saya cuma latihan vokal. Ya, itu stabil anaknya, nanti cocoknya kerja melayani masyarakat. Itu intrapersonal. Ya, 2, intra di dalam, inter itu dari dalam keluar. Kalau interpersonal berhubungan sosial. Nah, kalau intra dan internya bagus, kacanya akeh, cocok kerja jadi manajer, supervisor, direktur, politikus. Kami anggota DPR. Kok tidak kami? Bu, anggota DPR itu sih kami ya akeh. Dan sudah ngerti syaratnya dari aku ya. Jenengan nek bukan jenengan sing dadi anggota DPR tak jamin negara ini jadi bagus. Soalnya Pak, saya lihat orang tua ini luar biasa. Ya kan? Orang tua saya nggak luar biasa, nggak ingin jadi yang terbaik, nggak ingin belajar, protesan. Biasanya nggak takut. Kan? Langsung lari-lari, Oke, lanjut. Kecerdasan linguistik. Linguistik itu kecerdasan berbahasa, berbicara, berbahasa asing, menyusun kata-kata. Jadi kalau linguistiknya bagus, bukan dengan biasanya ngomongnya terstruktur. Pintar bahasa Inggris, nah itu linguistik. Kalau ada yang menjebak, anak pengen masuk jurusan sastra Korea. Soalnya sebenarnya nonton film Korea. Aku tuh lebih pengen anak kuliah di Cina, Pak. Apa soalnya aku sebenarnya nonton drama Cina. Berarti ya. Nah, kalau suka bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang, ngomongnya itu kecerdasan linguistik, nulisnya kecerdasan abstraksi yang di bawahnya. Karena abstraksi itu abstrak, berkaitan dengan menerjemahkan kode-kode simbol-simbol, huruf-huruf yang tidak biasa, huruf Cina, huruf Arab, huruf Korea, huruf-huruf yang tidak biasa. Oke? Kalau tulisan itu kita bisa abstraksi, abstrak jelas. Oke? Lanjut. Kecerdasan logis. Logis itu kecerdasan matematis tapi yang dipakai Bu, Bapak Ibu. Matematis praktis. Jadi ngitung duit, ngitung pajak, ngitung anggaran, nah itu logis. Kalau logis nanti SMA-nya masuk jurusan IPS. Kenapa kok IPS? Karena masih hitung-hitungan nanti kuliahnya
pengembangan bisnis. Itu kecerdasan logis. Beda sama kecerdasan teoritis matematis. Teoritis matematis itu kecerdasan matematika yang digunakan. Apa matematika yang digunakan menggunakan rumus. Jadi matematika, fisika, kimia, statistik, teknik masuknya IPA. Oke, jelas ya bedanya ya. Lanjut, kecerdasan spasial. Spasial ini kecerdasan daya bayang ruang yang luas atau kecerdasan antisipatif. Biasanya spasial ya. Kalau spasialnya tinggi, putranya jenengan apal sama jalan. Nah, terus tiket sama orang, ya. Terus dicontoh di lapangan ngerti utara mana, selatan mana, barat mana, timur mana. Itu anak spasialnya bagus. Jadi kalau spasialnya bagus, dipandu teoretik matematis bagus, dia cocok jadi pilot. Amin, apa dulu? Oh, amin ya, amin. Dia cocok jadi pilot. Saya ini kan masuk yang spasial buruk sekali. Saya itu berangkat kuda, pakai Google Map kesasar. Habis salaman sama orang, gerak balik badan. Wong itu maksudnya apa? Ya saya kalau ingat jalan itu harus ada tiket-tiketan. Kalau buat kencing nego mana, anak rel sepur nego ini. Saya iso tapi pilot. Lek putranya jadi kan spasialnya tinggi, pada teori matematis ini bisa jadi pilot. Kenapa? Di atas awan tidak ada wind kencing. Ya. Tidak ada rel sepur ya. Itu ya. Itu spasial. Beda sama 3 dimensi. 3 dimensi itu daya-daya terkait benda dan bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi itu dia bisa bayangkan. Jadi kalau 3 dimensi bagus, teoritis matematis bagus, logis bagus, cocok jadi jadi arsitek. Bisa bayang rumah itu saya bayang. Kayak ini. Teknik sipil bangun jembatan iso. Sekili mana enggak itu gede oke. Desain produk. Dia bisa mendesain produk. Kalau abstraksi spasial dan 3 dimensi, abstraksi spasial 3 dimensi, 3 api biasanya gambar reduksi api. Nanti cocok masuk jurusannya desain, animasi, perfilman, periklanan. Oke? Gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada dominasi bakat. Dominasi bakat itu yang mana paling dominan dari 4 kotak besar anak. Ada yang eksak itu ilmu pasti, non eksak itu ilmu sosial, linguistik itu ilmu bahasa, dan art itu ilmu seni. Oke Bu? Kalian tak ngerti nggak dominasi bakat? Masalah yang bakatnya kalian jadinya semester perdana. Pokoknya bahas, sekarang kita belajar bakat. Bakat itu orang yang berbakat dan tidak berbakat. Itu yang berbakat belajarnya 3 kali lipat lebih cepat dari yang tidak berbakat. Paham? Contoh, saya bakat nyanyi, Bunita gak bakat nyanyi. Saya bakat Bunita gak bakat. Saya belajar 1 lagu 1 jam, Bunita lagu yang sama 3 jam. Oke? Yang berbakat belajarnya 3 kali lipat lebih cepat. Masalah Ibu, saya punya trauma. Pas SD di dokter guru, nyanyi suara kayak atas. Sampai pesan aku mau nyanyi. Lah Bunita seneng nyanyi gak duwe trauma. Sedih oleh nyanyi 3 jam, 6 jam, 9 jam. Bunita 24 jam nyanyi. Gak masalah. Suatu hari saya dan Bunita disandingkan suara enak Bunita. Itu namanya bakat saya terpendam dan bakatnya Bunita terasa. Ya, ada yang biasanya banyak yang protes ke saya, atau konselor saya juga. Mbak Galuh, anak itu loh bakatnya teoritis matematis, tapi dia loh nggak senang matematika. Nilai matematikanya mesti ya. Kok iso? Pertanyaannya Mbak Galuh cuma satu. Dulu kalau ngajar matematika ya Allah Bu, ngajar matematika ya Allah. Ada yang
itulah kalau minat Mas yo sinau suwe sepinter sinau terus arek gak kerasa karena seneng. Tapi Mas yo bakal lek gak minat anaknya tersiksa Mas yo setilu. Oke, Bapak Ibu? Sip? Sip. Sekarang lanjut ke kepribadian yang sebelah kanan. Sebelah kanan, ketemu Bu? Nah. Oke, satu, motivasi. Motivasi itu semangat ya Bapak Ibu. Anak motivasinya tinggi biasanya pagi gak usah diduga wis tani pergi. Diduga titik tok ya, diduga titik tok bangun. Motivasi sedang, motivasi sedang lek arep bantengan kami jebol. Ya. Wah, sekolah omane ono ulangan harus kami jebol. Motivasi sedang. Motivasi rendah disuruh tidur bulat. Bengi kok turu ya Allah. Ayo sing mangelah. Ayo bubuk pipis. Disuruh tidur bulat, lek wis bubuk disuruh bangun aneh. Kalau tuange kok angin. Itu putrane jenengan kalau rendah. Oke? Lanjut terus gimana kalau rendah? Saya pilih yang rendah, kira rendah. Biar apa? Biar jenengan beli suka usah muring terus. Biar kerutannya aman. Ya betul. Membangunkannya 1 jam sebelumnya. Jenengan pengen putranya jenengan bangun jam 5. Berarti kalau motivasinya rendah jenengan buka mulai jam 4. Jam 4 jenengan buka. Ayo bangun. Terus saya kami, ayo boleh kan lihat jam. Jenengan tinggal lari ini kembali, lari ini biarkan. Entah bisa tempat jenengan kali. Ayo kami konco telepon itu loh. Karena HP muni. Kelihatan ngambil HP-nya. Oh, ya sifat teknik. Setengah sinar kotaknya sudah bangun. Kurang setengah. Ya, setengah 5 jenengan sudah mati. Ayo wes, entek waktunya duduk. Arek duduk akhirnya punya Allah setengah 5 itu aja nih ya kan. Jenengan tinggal arek duduk. Ya, 3/4 sinar kotaknya sudah bangun. 5/4 jenengan. Habis waktunya ayo berdiri jalan-jalan berani berkawe biarkan jalan-jalan keliling rumah 15 menit jam 5 melek dan jenengan gak usah ngamuk. Oke Bu? Membangunkannya tiap 15 menit. Motivasi sedang membangunkannya setengah jam sebelumnya. Oke, lanjut. Imitatif itu keinginan untuk sama dengan orang lain. Hati-hati punya anak yang imitatifnya tinggi atau sangat tinggi. Kenapa? Putrane jenengan katut-katutan. Kancane anak melu-anak, kancane kiri melu. Jenengan kalau punya anak imitatifnya sangat tinggi atau tinggi, jenengan harus kenal semua teman. Konco sekolah, konco ngaji, konco tulis, konco latihan, konco bantengan, harus kenal semua. Oke Bu? Kenapa? Hati-hati putranya jenengan katutan. Oh, berarti Mbak, imitatif harus rendah. Imitatif kalau terlalu rendah, apalagi nilainya di bawah 10, ya bahaya. Ya apa putranya jenengan unik, nyentrik. Ibarat hari Senin pakai seragam warna apa Bu? Biru putih. Kalau imitatifnya putranya jenengan sangat rendah, gawe kelamin pramuka dewi. Dene pakai pramuka ini di Senin ngendor. Apa? Aku mau apa? Itu imitatifnya sangat rendah, bikin bedol. Lihat kacanya gawe kasih putranya jenengan gawe kali rahasia. Biru nih, itu imitatif sangat rendah, uniknya ya. Dan disiplin ini keteraturan. Putranya jenengan yang disiplinnya tinggi,
wayahe adus wayahe ngaji durung adus. Jadi kalau punya anak disiplinnya rendah, Bapak Ibu ada dalam dunia psikologi itu namanya terapi scheduling atau penjadwalan yang harus dilakukan selama 3 bulan. Maaf, orang Pak, tapi saya mau cari jadwal. Setiap hari jenengan ajak putranya jenengan membuat jadwal. Jam 7 sampai jam 8 malam, sekitar jam itu. Ayo dulu, kalau jadwal ini. Besok kamu jadwal jam 5 tulis, jam 5 bangun. Terus ngapain? Subuhan, terus ngapain? Mandi, makan, berangkat sekolah, pulang sekolah jam berapa? Setengah 3 pulang sekolah sampai rumah jam 3 sampai jam setengah 4 main HP, jam setengah 4 mandi, jam 4 ngaji, jam 4 sampai setengah 6 ngaji, ya kan? Setengah 6 sampai rumah, jam setengah 6 sampai jam 6 gulingan HP, kamu pakai orang setengah jam, jam setengah 6 sampai jam 6 gulingan HP, jam 6 maghriban, habis maghriban ngapain? Niat pelajaran, hari niat pelajaran, sinau dari PR jam 7 makan malam, jam 7 makan malam ngobrol sama mama sampai setengah 8 sampai jam 8 kasih gulingan HP. Nggak apa-apa, pokoknya ada jeda waktunya. Setengah 8 sampai jam 8 main HP lagi, jam 8 HP-nya ditaruh, ngecek pelajaran, ngobrol sama mama, siap-siap tidur, jam 9 tidur. Itu dilakukan dalam waktu 3 bulan. Jangan nggak usah ngamuk-ngamuk turun pakai gulingan HP, kayaknya kalau HP jangan jawab apa-apa turun pakai. Anaknya waktunya ngaji turun habis jangan jawab apa bu jadwalmu. Jangan nggak usah murid-murid di awal-awal berat, nggak mungkin 1 hari itu terlaksana membuat jadwal. Makanya butuh 3 bulan karena 40 hari pertama itu anak baru terpaksa melakukan itu 40 hari pertama. Waduh, 40 hari wah sih. 60 hari, 40 sampai 60 hari anaknya baru melakukan butuh di kelas ya wis menjalani rutinitas di kelas ya kan. 90 hari sudah terbiasa. Setelah itu jadwalnya sudah dibuat kepala jadi nggak usah murid-murid teruskan kamu ya. Oke, lanjut. Kepercayaan diri itu keinginan untuk menunjukkan diri. Jadi kalau punya anak kepercayaan dirinya tinggi aman. Kepercayaan dirinya rendah saya titip sering-sering dipuji putranya jenengan. Anaknya mama ini lebih cantik sudah besar. Anaknya mama ini lebih cantik wis luar. Tapi wis tinggi wis kok babe mama wis tinggi mamane boy sering-sering dipuji. Anak SMP itu butuh pengakuan, makanya anak SMP itu banyak yang ikut geng motor, geng support, geng bantengan karena dia butuh pengakuan. Jadi mulai dari sekarang jenengan akui di rumah. Biasanya ibu ini loh Pak, iso, Ma, aku ini cantik kan? Elak, jangan tahu.
wis kan olahraga wis sak minggu. Mak hasil ketinggalan bak ngomongane. Jenengan dipanggil ke sekolah tutur Bu Pak. Tugasnya putrane jenengan ketinggalan jawab Bu. Saya sedang mengajarkan kemandirian untuk anak saya Pak. Tapi hari Bapak caranya mulai besok kalau jenengan putrane dengan pulang sekolah seragam sing nemplek Bu belum ganti baju jenengan langsung tanya menika udah sopo menika kok nggowo apa sekolah menika kok ulangan apa langsung tanya seragam sing nemplek tapi nek wis ganti klambi wis turu-turuan HP ini lagi kabeh menika udah sopo kan menika ulangan apa kan tugasnya wis mari yang mantri wis mau tidur barengan oke lanjut. Loyalitas ini kesetiaan yang kita ukur adalah kesetiaan pada teman. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak loyalitasnya terlalu tinggi. Kenapa? Berarti dia terlalu takut kehilangan teman. Iya, nanti akhirnya adalah Bapak Ibu lainnya. Kacanya ngomong, kawan nafsu, iya. Tuh kok mau expect, iya. Karena mamuan, maka cari karena sakit lebih karena anggota. Itu loyalitasnya terlalu tinggi. Oh, berarti rendah aman ya anakku. Rendah nilainya nggak boleh di bawah 10. Kalau di bawah 10 mulai dengan satu kocok. Nanti dewe. Angkatnya bisa boleh dewe. Nangkloan bisa boleh dewe. Itu loyalitas yang terlalu rendah, angin adaptasi, gak cocokan ambil umum. Lanjut introspeksi. Introspeksi itu mengevaluasi diri. Anak introspeksinya tinggi biasanya baper laku. Kata cucu aku sama apa ya Ma? Itu introspeksi terlalu tinggi. Terlalu rendah, ya apa? Wes salah gak rumongso. Itu introspeksi terlalu rendah. Tapi enaknya introspeksi tinggi itu enak kan masih apa? Jadi kan yang ini hubungan introspeksinya terlalu tinggi. Terlalu rendah masih dengan gangguan tenggorokan. Introspeksi terlalu rendah. Lanjut kerjasama dan kepemimpinan ini berbanding terbalik karena terkait dengan pengambilan keputusan Bapak Ibu. Anak kerjasamanya tinggi, kepemimpinan rendah, dia belum bisa ambil keputusan. Bu aku gak mau ekskul bal-balan ya, bal-balan kok mau ekskul bal-balan karena mereka jatuh. Kerjasama tinggi, kepemimpinan rendah. Wow, belum bisa ambil keputusan sembarang apa cari kacanya. Apa cari kacanya? Kadang kalau cari mamai, apa cari mamai, ya kan? Ma aku ekskul apa ya? Ya sama kak, mamai mesti milih. Kerjasama tinggi, kepemimpinan rendah. Tapi kalau sebaliknya kerjasama rendah, kepemimpinan tinggi, putrane jenengan kotoran. Titik-titik kokoe. Itu kerjasama rendah, kepemimpinan tinggi. Tapi putrane jenengan kepribadiannya belum terbentuk. Jadi yang sama-sama tinggi ada ya apa sama-sama tinggi. Waduh Ma, putrane jenengan kacanya di sekolah diatur lagi. Aku ini kelas Ma, aku osis Ma, aku cepat pramuka Ma, kacanya diatur. Ini sama, ini begitu di rumah. Ma, apa? Dulan. Kepemimpinan sudah mulai muncul, tapi masih bergantung. Jadi kan kalau mau meningkatkan kepemimpinan, ya itu mulai dari sekarang paling gampang ngasih satu itu seminggu bisa. Seminggu sudah berhasil, satu nggak bisa dia sendiri keuangannya. Ya,
lanjut. Inferioritas. Inferioritas ini rasa rendah diri Bapak Ibu. Rendah diri. Jadi kalau punya anak inferioritasnya tinggi inferioritasnya, titik-titik yang ngomong, ma, aku ini orang punya ma, udah terlalu on. Ma, aku ini kok gak cantik, kalau cantik, ma, aku lebih pintar, gak pintar. Itu anak inferioritasnya. Titik kalau punya anak inferioritasnya tinggi Bapak Ibu, jangan dibandingkan sama sekali. Kalau kancamu sama kamu gak iso masuk ke dalam otaknya, jadi aku gak iso, gak pintar, gak orang. Itu anak inferioritasnya. Gimana caranya? Kudu jenengan kumpul kamu ke SD, anak paling hebat, paling pintar di sekolah. Coba sekarang di SMP mama pengen dia pintar gimana? Dia boleh dibandingkan dengan dirinya sendiri di masa lalu dan masa depan. Caranya anak mama pengen jadi polisi, ya bertambah tinggi, itu boleh. Tapi nggak boleh dibandingkan sama orang. Itu inferioritas tinggi. Kalau inferioritas rendah harus dibandingkan sama orang. Jangan jenengan kumpul inferioritasnya rendah dengan kumpul kamu biar paling pintar, paling hebat. Mending gak kelem sinau Bu. Lo kok gak kelem sinau? Cari ibu apes pintar lah. Salah kabeh. Inferioritas rendah harus dibandingkan sama orang yang lain. Karena itu biar pas SD nilai matematikanya sekarang di kamu. Saya ingatkan dulu, yang menurut mama, anak mama kalah itu memang kalau dalam sinau. Coba ayo, cobaan sinau semingguan, nilainya jauh baik dari itu. Lek mama sih yakin pintar anak mama, di mama nilai itu inferioritas rendah. Oke, inferioritas rendah bandingkan sama orang, inferioritas ini nggak boleh dibandingkan sama orang. Oke ma? Oke, lanjut. Empati itu keinginan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anak empatinya tinggi, kok bilang sedih nangis. Empatinya tinggi, kanca bela tuh saya kasihan masuk rumah sakit. Temanku teman di sekolah ada yang kasihan itu empatinya tinggi. Ada yang gampang dibujui lagi. Ya kan? Itu ada empatinya tinggi. Empatinya rendah. Empatinya rendah kalau bacanya semangat dengarkan ya. Lagi. Itu empatinya rendah. Lanjut, kreatif. Anak kreativitas tinggi. Biasanya gampang bosan. Apa bosan tuh? Isu ayam, siang ayam bosan bisa. Betik meneh. Bentar ya Bu. Ucul ketunggu tak di sini. Oke, kreativitas tinggi ada gampang bosan. Kreativitas rendah butuh dari jenengan tekun. Masih jenengan Senin masak sop sayur, Selasa sop sosis, Rabu sop makaroni, Kamis sop bakso, Jumat sop merah seminggu. Sampai wajah itu kan jenengan kayak sop-sopan. Nah, ketika protes tekun dia akan jadi calon pegawai yang sukses, cepat naik pangkat. Itu kreativitas rendah. Kreativitas tinggi dipadu imitatif rendah. Kreativitasnya tinggi, imitatif rendah. Dia akan jadi calon wirausaha sukses. Amin, betul. Kenapa? Karena dia tidak ingin sama dengan orang lain. Ibarat kaca-kaca dodol jus, putra jenengan dodol jus curu. Coklat roti. Tapi gue itu imitatifnya adalah kreativitasnya tinggi. Ya. Oke, lanjut ketahanan. Ketahanan itu menahan emosi. Agresi meluapkan emosi. Ketahanan menahan emosi, agresi meluapkan emosi. Jadi kalau punya anak yang ketahanan tinggi, agresi rendah, putranya jenengan
black box ya. Itu tandanya enggak ada. Sama-sama enggak ada. Nah, sama-sama ada gimana? Nah, enggak iso. Mengungkapkan ya enggak iso. Ya kowe-kowe nang dhewe gimana? Tuh, kowe apa sih nak? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok, Bu. Iya, gak apa-apa. Ditahan kayak sebelum kamu kayak sama-sama indah. Yang bagus sama-sama tinggi. Atau sama-sama sedang. Jadi tahu kapan menahan, kapan mengungkapkan. Oke? Paham ya, Bu? Ada lagi yang kita ukur tapi hasilnya tidak kita masukkan. Apa itu? Tes untuk mengetahui adiksi game dan gadget. Ada hasilnya di Google. Kenapa kok nggak dimasukkan sini? Nanti jenengan yang pengen anak ibu bingung. Nggak mari-mari anak ekspektasi kan HP. Adiksi lagi. Ekspektasi kan HP lagi sekarang. Ya kan? Nah, ini akhirnya dijadikan programnya sekolah. Kalau pokoknya putra dengan moro-moro akan PR, akan kegiatan kepanitiaan, diikutkan banyak ekskul, berarti itu caranya sekolah untuk melepaskan sama HP-nya. Jenengan jangan protes. Biasanya mama-mama ini senengannya, yo ini terus sekolah sampai sore tulis aku tuh ya Allah, anak sibuk tenang. Padahal caranya sekolah kayak kan HP sibuk kan. Oke? Oke. Sekarang saya pengen lihat yang di sebelah kiri. Kita kalau dengan lihat di minat, di bawahnya dominasi bakat. Tadi ada IQ, kecerdasan, bawahnya dominat. Ketemu Bu? Ketemu. Minat itu pengaruh dari pengetahuan dan pengalaman. Jadi minatnya bukan dengan sekolah alit, ganti wajar. Pengetahuan ini sempit, pengalamannya ya seukurannya 12-13 tahun. Oke? Lanjut. Gaya belajar ini penting. Cara menjalankan nutulian ini. Gaya belajar dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Sekarang semuanya pandang saya. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak, pandang saya. Oke? Sekarang ikuti saya. Ya, ikuti saya. Visual. Ikuti. Visual, auditory, kinestetik, visual, auditory, kinestetik. Saya yang bergerak dengan yang menyebutkan, oke? Visual, kinestetik, auditory, kinestetik, visual, kinestetik, auditory, visual, dia yang salah sih pengacaranya salah. Bapak itu santai. Visual. Gaya belajar dibagi dari 3, visual, auditory, kinestetik. Anak visual itu mengembangkan kekuatan penglihatan. Bebek kalau punya anak visual di sekolah suruh duduk depan ya. Duduk depan ya dulu. Kenapa? Anaknya konsentrasinya penuh bukan dengan papan. Itu anak visual, ya. Anak visual kalau ke sekolah bawakan bolpen warna-warni, spidol warna-warni, stabilo bawakan, ya. Speaker di catatannya biar kalau kata sekarang anak Bapak Ibu engaging. Itu anak visual, ya. Kalau di rumah mau, aku dijelaskan dulu gak paham, buka YouTube, Bapak Ibu, ketik video pembelajaran interaktif materi aljabar kelas 7. Wow, materinya keluar di video interaktif warna-warni itu masuk, itu anak visual. Oke? Sekarang
di depan tidak banyak. Itu anak auditori, ya. Auditori kalau di kelas, aku jelaskan dulu uang itu nggak paham, kalau uang ya, jangan panggilkan guru les privat. Kalau anak auditori, jadi ceritanya dewi sama gurunya, jangan dileskan di bimbel itu ya orang arek klotekan, orang arek rame, orang arek selometan, tetap bukan distraksi. Itu anak auditori. Sekarang caranya nyeturi. Kalau visual gimana Ibu? Auditori bersebelahan. Jejer. Duduk itu ngomong. Dekatkan mulut dengan telinga kiri anak. Jadi posisinya dengan kirinya. Kiri. Cari Ibu akan ngomong kuping kiri. Bukan usahakan oleh tetap dekat, ya tidak apa tetap dekat. Itu anak auditori dengan di sebelah kirinya. Kenapa nggak di sebelah kanan? Kalau kanan masuk kuping kanan itu bukan dengan otak logika. Jadi putranya dengan mesti jawab. Ya tapi Ibu, kenapa Ibu? Jadi kalau kiri dekat dengan otak kasih saya. Kiri. Terakhir kayak belajar apa Bapak Ibu? Kinestetik itu biasanya anaknya dengan umek kayak mulai kecil dengan progresi gurunya mulai kayak kamu tadi dengan umek putranya dengan ngomong lain, ya kan? Karena anak kinestetik butuh gerakan. Gak gerakan tubuh ya gerakan mulut lah Bu. Ya kan? Makanya anak kinestetik itu butuh umek duduk yang di belakang. Makanya kalau ke sekolah bawakan dengan puisi, bulu-bulu, cek dia. Cek apa bunga, cek apa gurunya jelaskan dia apa suek-suek kertas, bayang-bayang kaki cek ngantuk. Saya selalu ingatkan guru-guru. Guru-guru itu kalau ngajar harus moving. Apa itu moving Bapak Ibu? Yang kita. Kenapa? Muridnya tidak sih anak jenengan melihat gurunya. Guruku rono, guruku pindah rono, guruku pindah rono. Ada perjalanan kayak ngantuk. Tapi kalau ada guru datang masuk kelas, duduk meja guru, selamat pagi anak-anak. Buka halaman 20, terus dikerjakan. Estetik bunyi dewi Bapak Ibu, amin amin. Kebetulan ya. Tapi kesalahan di Indonesia biasanya adalah anak umek didudukkan di bukan zaman kita sekolah ya. Oke, Bapak Ibu. Tuturi masuk. Jangan naikkan mobilnya jalan dengan tuturi masuk. Jangan jalan matos dengan uangnya kayak dengan tuturi masuk. Itulah kinestetik dengan jangan bakso. Ya, gak bisa kinestetik. Duduk, ngomong-ngomong. Anaknya duduk
enak. Tak belok-belok aku tambah bunder. Itu hanya kinestetik, harusnya ada pergerakan. Biasanya pasti protes ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini protes. Kenapa? Ibu-ibu itu rating anaknya gak ini. Di komplek di atas sepeda, di komplek-komplek. Di atas sepeda ya. Paling gampang kalau dengan jari. Ayo kami ibu kami kita. Kenapa Bu? Ibu katanya ngorek-ngorek. Katanya yang lewat itu Mas. Itu tuh menghadapi anak-anak kita. Sudah siap mendampingi sukses anak-anak kita waktu itu? Izinkan suatu hari nanti mereka kembali menjadi yang sebelumnya. Ibu, terima kasih sudah mengusahakan yang terbaik buat aku. Jangan habis kaki di bawah. Ya, menjadinya sekarang berdoa buat anak sehat ya anak, selamat ya anak, dan rezeki ya anak, semuanya tentang anak tunggal dan putra yang dari wali kota, bupati, menteri, ya direktur BUMN, masih di perusahaan BUMN, dari banyak pekerja yang bisa merubah hidup seperti ini. Jangan kita guna sehat, panjang umur, rezekinya banyak, biar bisa mengganti dan membersamai sampai putra-putra dengan sukses. Oke? Oke, tangan-tangan yang akan taruh di pundak tangan sebelah kanan. Sekarang ikuti saya. Pak,
Baik Bapak dan Ibu wali murid kelas 7, terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini dengan